Sungguh hidup kami bukannya kami lagi Tuhan, tetapi Engkau yang ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Dan pada saat ini Bapa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan bersama-sama belajar. Kami akan merenungkan setiap firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Dan firman-Mu boleh kami dengar. Kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Pertengahan ibadah sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Roh Kudus. Engkau yang bekerja, urapan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapakku, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Masih bersuka cita? Haleluya, puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai milik kepunyaan Allah, kita harus tetap bersuka cita. Karena apa Bapak Saudara? Kalau kita melihat situasi dan kondisi dunia saat ini, ya, di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi kerusuhan. Tetapi biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Allah, karena Yesus sendiri yang menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita mau fokuskan hati dan pikiran kita akan bersama-sama, kita akan belajar akan firman Tuhan dan tetap sesuai dengan tema tentang penginjilan. Maka saat ini pun saya juga akan menyampaikan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ya. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ya. Sudah mendapatkan? Amin, haleluya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan, untuk tema firman Tuhan pada saat sore hari ini, yaitu memiliki integritas sebagai pemberita Injil. Ya. Memiliki integritas sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, surat yang kita baca ini, 2 Timotius ini merupakan surat yang kita sudah tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia menulis surat ini pada saat-saat terakhir hidupnya. Ya. Jadi pada saat itu Rasul Paulus
berada di dalam penjara. Ya. Dan dia sudah menyadari bahwa waktunya hidup tidak akan lama lagi. Ya. Pada saat itu pemerintah Roma berusaha untuk menghentikan kekristenan dengan penganiayaan yang berat, yang kejam terhadap semua pengikut Kristus. Nah, kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu, dia menjadi tahanan di kota Roma. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di situ dikatakan dia menjadi tahanan. Dia menderita terbelenggu. Dikatakan seperti seorang penjahat biasa. 2 Timotius 2 ayat 9. Jadi dia dipenjara dan dia diperlakukan seperti seorang penjahat. Ya. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat yang ke-15, tidak hanya itu Bapak. Dia ditinggalkan oleh sebagian dari sahabat-sahabatnya. Ya. Kita bisa merenungkan, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Rasul Paulus. Di saat-saat terakhir hidupnya, di saat-saat dia mengalami aniaya. Bahkan ada beberapa dari sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ya. Dan pada 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 8 dan 18, di situ Rasul Paulus dengan sangat jelas, dia menyadari bahwa pelayanannya sudah berakhir dan saat-saat kematiannya sudah dekat. Ya. Dan kalau kita menyadari, kita mengetahui bahwa seseorang bila mengetahui saatnya hidupnya itu sudah dekat, ya, kematiannya sudah dekat, maka dia akan meninggalkan pesan itu pasti yang terpenting. Atau bisa katakan wasiat. Demikian juga dengan 2 Timotius ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Rasul Paulus meninggalkan wasiat kepada Timotius sebagai anak rohaninya dan juga sebagai penerusnya untuk meneruskan pelayanannya. Ya. Nah, kesungguhan Rasul Paulus di dalam dia berpesan kepada Timotius ini ditunjukkan pada ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi. Dia katakan bahwa Allah dan Kristus sebagai saksinya. Maka dia berpesan dengan sungguh-sungguh. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa pesan yang akan ditinggalkan, yang disampaikan oleh Timotius, ini sungguh-sungguh pesan yang sangat amat penting. Dan pesan itu juga akan ditinggalkan buat kita saat sore hari ini. Ya. Meskipun di dalam kondisi yang menderita, Rasul Paulus, dia tetap menunjukkan integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia memberikan teladan, dia memberikan nasihat kepada Timotius. Agar supaya Timotius juga memiliki integritas yang sama di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan saya rindu kita semua yang ada di sini, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita hamba-hamba Tuhan. Kita juga harus memiliki integritas di dalam kita melayani Tuhan. Karena integritas itu sangat penting Bapak Saudara ya. Integritas itu berbicara tentang orang ini, kalau orang yang berintegritas artinya orang yang bisa dipercaya. Orang yang bertanggung jawab. Ya. Dan kita pun seharusnya demikian. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, di sini Rasul Paulus menekankan tugas yang utama dan terutama itu adalah memberitakan firman Tuhan. Jadi tugas yang paling utama dan terutama dari seorang hamba Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil. Ya. Mengapa demikian? Karena di dalam Yohanes pasal yang pertama, yang ke-1, dikatakan firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi dengan kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan Injil, sama dengan kita memperkenalkan mereka akan pribadi Allah. Ya. Kemudian tanpa firman, manusia tidak akan bisa mengenal Allah. Jadi satu-satunya jalan untuk manusia itu bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, ya melalui firman Tuhan, melalui pribadinya sendiri. Tanpa firman, manusia tidak akan kenal
siapa Allah, siapa Kristus, siapa Yesus. Tanpa firman, manusia tidak akan bisa mengenal kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Tanpa firman, manusia tidak akan mengenal kebenaran. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam kebenaran, tidak ada jalan lain. Kita harus dekat dengan firman. Kita harus selalu bersekutu dengan firman. Ya, karena firman itu yang membenarkan, ya, sehingga mengubah kita menjadi hidup yang benar. Tanpa firman, manusia tidak mungkin mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Jadi tanpa firman, manusia tidak akan pernah bisa diampuni dosanya. Bagaimana bisa diampuni? Dia tidak mengenal Sang Pengampun Juru Selamat itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya firman itu. Bagaimana pentingnya kita memberitakan firman kepada semua orang. Keselamatan hanya bisa diperoleh melalui Yesus. Dan Yesus hanya bisa diketahui, dikenal melalui Injil atau firman Tuhan. Nah, tidak ada jalan yang lain. Kalau orang pengen kenal Yesus, maka dia harus kenal Injil. Dia harus kenal firman Tuhan. Dan itu tugas kita semua. Untuk kita bisa menyampaikan firman itu kepada setiap orang. Artinya kalau kita menyampaikan firman kepada setiap orang, kita juga menolong mereka ya, untuk keluar dari permasalahan hidup mereka. Masalah yang terutama ya karena dosa ini. Seperti saya katakan tadi, tidak ada pengampunan tanpa firman. Itulah tugas kita Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemberita Injil yang memiliki integritas? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, yaitu fokus pada tujuan. Ya, fokus pada tujuan. Yaitu tujuan kita apa tadi? Memberitakan firman. Jadi fokus pada tujuan. Pada ayat yang kedua dikatakan beritakanlah firman. Ya. Jadi ini merupakan satu bentuk perintah. Ya. Beritakanlah firman. Memberitakan firman Tuhan adalah fokus utama dari seorang hamba Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan lakukan, tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memberitakan firman, karena itu adalah tujuan utama kita. Dan kita harus berfokus pada tujuan itu. Ya. Kenapa Bapak Saudara? Di dalam segala hal, fokus itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Fokus itu hal yang sangat penting. Dan fokus itu akan mempengaruhi hasil dari apa yang sedang kita usahakan, apa yang kita kerjakan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak fokus, maka bisa dipastikan hasilnya juga tidak maksimal. Ya, tidak akan maksimal. Seorang pelajar, fokusnya harus belajar. Seorang pelajar fokusnya belajar. Kalau seorang pelajar tidak fokus belajar, bisa dipastikan hasil nilainya pasti ya ala kadarnya. Untungnya sekarang ini tidak ada siswa yang tidak naik kelas ya. Semua naik kelas, semua naik kelas. Entah itu nilainya apa kemampuannya meskipun tidak memenuhi syarat ya tetap diluluskan, tetap dinaikkan. Jadi ada keuntungan buat guru-guru sekarang ya. Kalau zaman saya dulu, kalau nilainya tidak memenuhi ya bahasa internasionalnya dulu itu dongkol. Dongkol itu bukan marah ya. Dongkol itu apa lenggaran? Tinggal kelas gitu ya. Tinggal kelas. Jadi kalau ujian kemudian nilainya kurang ya tetap tinggal kelas.
Bahkan saya dulu itu di SD itu ya ada, begitu naik kelas, punya temen, bahasanya kalau dulu itu ngomong itu mbok-mbok aneh. Karena sudah 2 kali, ya 2 periode dia tidak naik kelas. Jadi sudah kelihatan tua sendiri gitu ya. Karena tidak fokus, ya tidak fokus. Apalagi di dalam bisnis, kalau tidak fokus, ya sama saja. Tidak akan berhasil Bapak Ibu Saudara. Harus fokus. Ya. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus fokus. Ya. Untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Memberitakan firman, memberitakan Injil. Ya. Itu fokus kita. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, kita bisa melihat Rasul Paulus memberikan satu perumpama ilustrasi tentang fokus pada tujuan ini, yaitu seperti seorang olahragawan di dalam perlombaan. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya ada fokus. Sebagai seorang olahragawan, sebagai pelari, dia tidak akan berlari tanpa tujuan. Kalau orang ikut lomba lari, tentu fokusnya akan menuju pada garis akhir, garis finish. Itu kalau orang yang fokus. Tetapi kalau orang tidak fokus, teman-temannya lari ke depan, dia bisa belok ke kiri, belok ke kanan. Tidak akan sampai garis finish. Kemudian dia juga katakan, kalau aku seorang petinju, aku nggak akan memukul sembarangan. Kalau orang yang nggak fokus, ya kalau contoh itu paling gampang itu kalau ada orang yang berkelahi dan orang ini tidak memiliki kemampuan bela diri. Ini kalau mukul itu mesti ngawur, saudara ya. Dulu saya punya teman itu sekolahnya di STMK apa itu ya? Itu kan mesti STM dengan STM ini mesti musuhan. Wah itu seru. Itu pokoknya sudah pulang renteng-renteng bareng, ketemu di jalan, podo beda STM gitu loh ya. Wes langsung tas diubet-ubet nih gitu ya. Itu waduh mau maju nyerang itu wes ngantem sak keneke. Saya mikir lah itu ya bolen dia diantem lah, ndak fokus ya toh. Lo ngawur tak itu? Ya, ngawur itu wes. Saudara tahu itu apa? Anak pang itu ya. Kalau joget itu namanya apa itu? Apa itu? Pogo apa itu? Hah? Pogo. Pernah lihat anak pang joget? Wah, wes. Aku arah. Itu ndak fokus, bener ndak? Lah kalau joget fokus kan enak gitu ya. Itu ndak fokus. Wah lah itu memang enggak tahu apa tujuannya, memang ngantem kancane atau gimana itu ya. Seperti itu kalau enggak fokus, ya mesti enggak karo-karoan dan enggak akan tepat sasaran. Ya, andai kata dia mau berkelahi, dia fokus, dia tahu, wah iki sing tak incem ya. Oh, antem. Ya, mesti dihitung ya tapi enggak sembarangan saja memukul. Jika kita tidak fokus untuk melakukan sesuatu, maka jika kita fokus ya, maaf. Kalau kita fokus melakukan sesuatu, maka kita tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Ini ciri-cirinya kalau orang fokus. Orang fokus itu enggak noreken kiwa tengen nih, betul enggak? Ya. Makanya dikatakan pada ayat keberapa? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya fokus saja. Tidak terkondisi. Waktunya baik ya tetap siap, beritakan firman. Waktunya tidak baik tetap siap menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau kita fokus sebenarnya tidak ada masalah. Kita tidak akan terpengaruh. Contoh paling gampang kalau kita sedang mengerjakan sesuatu. Kalau orang fokus kadang-kadang sampai ada orang yang di sekitarnya itu dia sampai enggak menyadari ya. Karena dia sampai asik fokus mengerjakan sesuatu.
Demikian juga kalau kita fokus, katakanlah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kalau kita fokus, kita kadang-kadang kita enggak terpengaruh dengan kiri kanan kita. Ya. Yang penting kita menikmati, kita fokus kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terserah orang mau melihat seperti apa. Tidak akan terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi penting untuk kita memiliki fokus pada tujuan. Karena dengan fokus maka kita tidak akan terpengaruh. Apapun yang sedang terjadi di kiri kanan kita, tidak masalah. Kita tetap jalan terus. Ya. Kita tetap jalan terus. Nah, Rasul Paulus juga memberikan contoh yang lain bagaimana seorang yang fokus pada apa yang dikerjakan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Di situ ada 3 hal ya, yaitu seorang prajurit, seorang olahragawan dan petani. Seorang prajurit yang sedang berjuang, itu dia fokus dan dia tidak memusingkan soal penghidupannya. Kenapa? Dia fokus pada perintah komandan. Ya, dia fokus pada perintah komandan. Dia tidak bingung, wah, aku lihat diperintah untuk berangkat perang, aku lihat mangan piye? Ya, saya tak pangan kopo. Terus lihat kon bedarono sangune piye? Kan tidak mikir seperti itu, seorang prajurit. Komandan perintahkan berangkat. Dia fokus pada perintah komandan. Tidak ada prajurit mikirnya seperti itu. Balang aku lihat diutus untuk maju masuk ke perbatasan di hutan-hutan. Wah, di hutan banyak nyamuknya, nanti cokot kena malaria. Kan tidak mikir seperti itu. Dia fokus saja pada tugas, pada perintahnya komandan. Ini contoh fokus. Kemudian seorang olahragawan yang bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang olahragawan yang bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi fokusnya itu pada peraturan olahraga dan fokus pada garis akhirnya, goalnya. Ya. Seorang olahragawan. Orang yang main sepak bola, Bapak Saudara. Dia pasti akan fokus untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Fokusnya ya cuman hanya gawangnya lawan itu. Bagaimana dia bisa memasukkan bola ke situ. Dia tidak akan pernah fokus yang lainnya. Ya. Meskipun dia capek, meskipun dia sudah tenaganya habis, dia akan tetap fokus untuk bagaimana membawa bola ini sampai masuk ke gawang lawan. Ya. Tidak ada yang lain. Pernah disaksikan oleh Ibu Keti bagaimana dulu waktu saya masih kuat lari, masih kuat sepak bola. Ya. Sekarang tidak kuat Bapak Saudara ya. Sekarang kalau saya ikut sepak bola, saya malah kayak bolanya, bisa ngelinding. Ya. Karena gaya gravitasinya sekarang sudah berbeda. Dulu masih lurus, sekarang gaya gravitasinya ke depan. Jadi kalau lari, pengennya bahasanya jelungup. Ya, itu. Jadi bagaimana 2 kali 45 menit saya ini lari ke sana kemari, tidak dapat bola. Tidak dapat bola, ya cuman lari saja. Karena apa? Ya fokus dulu balik Bapak Saudara ya. Tidak enak saya ngumpani padahal. Ya. Tapi ya enggak kroso gitu loh, enggak kroso, enggak keselnya enggak patek kroso karena fokus bal. Begitu temen dapat bal kan kita tetap harus lari cari posisi ya toh. Cari posisi. Sopo ngerti kok dioperi kan gitu. Dilalah enggak tahu dioperi. Saya enggak tahu mengapa, saya enggak tanya juga. Wis pokoknya aku sama Melayu muar Bapak Saudara ya. Wis pokoknya ketut kesebelasan lah itu ya. Tapi kan yang penting fokus itu tadi loh. Kalau kita enggak fokus, wah lah enggak fokus Bapak Saudara. Wis paling aku tak metu ya. Liane main aku tak metu ya, mutung Bapak Saudara. Fokus kepada bola. Dan itu pun capeknya enggak terlalu terasa. Ya. Tahu-tahu disemprit, habis waktunya baru menggeh-menggeh. Itu loh fungsinya fokus. Kalau kita fokus kepada tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil. Ya memang tidak mudah, tidak gampang, tidak mudah, dan juga dikatakan gampang juga gampang sebetulnya. Yang memberitakan firman itu, menyampaikan Injil kepada orang. Kalau kita fokus kepada tujuan, maka
hal-hal yang menurut kita ini menjadi ganjalan, menjadi hambatan itu bisa kita lewati gitu loh ya. Karena fokus pada tujuan. Ya, itu tadi seorang olahragawan. Kemudian seorang petani yang bekerja keras. Ini juga menjadi satu contoh bagaimana fokus. Petani ini kalau dia menanam, ya katakanlah padi seperti itu ya. Dia akan fokus. Fokusnya apa? Pada hasil akhirnya. Dia bekerja sedemikian keras, dia tanam sebaik-baiknya, kemudian dia rawat. Ya. Tujuannya satu mesti fokusnya. Sok lek panen ben akeh panen. Dia datang ke sawah setiap hari, bahkan pagi dia datang. Bahkan kalau sudah mau panen itu, kalau yang saya tahu tuh pernah ngomong itu orang ini, tanam jagung. Itu malam juga ternyata dia ke sawah lagi Pak Saudara. Ya, ke sawah, karena apa? Dia harus lihat, dia harus amati. Karena kalau enggak, itu banyak tikus. Ya, tikus itu suka makan jagung. Ya. Dia fokus pada hasil akhir, makanya dia tidak lagi merasa capek, merasa apa. Dia lakukan tugasnya. Ya, jadi fokus ini sangat penting. Seringkali penghambat di dalam memberitakan Injil itu adalah karena kita tidak fokus pada tugas yang Tuhan berikan. Karena kita tidak fokus Bapak Saudara. Ya. Coba kalau kita fokus. Di tengah-tengah kesibukan kita, satu hal yang kita ingat, tugasku memberitakan firman, menyampaikan Injil, memperkenalkan Kristus. Ya kita bisa jalan. Tetapi karena kita tidak fokus, kita disibukkan dengan kepentingan pribadi. Ya, bisa pekerjaan, karir, hobi kita, keluarga, karena kebutuhan hidup, karena perasaan. Ya. Makanya tugas untuk memberitakan Injil, jadi kita nomor sekiankan. Itu yang menjadi hambatan kita, karena kita tidak fokus. Kalau kita melihat di perjanjian lama, seluruh nabi-nabi itu juga memiliki fokus untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu baca di perjanjian lama. Itu semua nabi mesti yang diomong mesti firman Tuhan. Kemana dia nyampaikan apa katanya Tuhan. Ya. Dan itu memang tugas utama. Demikian juga para rasul di dalam perjanjian baru juga memiliki fokus yang sama. Dia memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang lain-lain, Bapak Saudara. Masalah kehidupan lah, masalah pekerjaan, masalah makan, masalah perasaan, lah itu hambatan-hambatan. Lah enggak ada ini perasaan, Bapak Saudara. Alah rabudal. Tenan kuwi, ya. Ndak budal, Bapak Saudara. Tersinggung sedikit mutung. Gesekan sedikit buah salam kan susah gitu ya. Ini hambatannya. Dan kita harus bisa atasi ini, ya. Yang penting fokus saja pada tujuan kita. Tugas kita apa? Melayani Tuhan, memberitakan firman. Siap, ya wes itu aja. Jadi para rasul di perjanjian baru juga memiliki fokus yang sama. Bahkan mereka rela mati demi memberitakan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di akhir hidupnya, para rasul ini semua matinya kebanyakan martir. Ya. Hanya Yohanes ini yang di Patmos ini yang karena kasih karunia Allah dia bisa hidup mati tua itu ya. Jadi karena mereka fokus Bapak Saudara akan tugas mereka. Dalam setiap kesempatan yang ada, firman Tuhan harus kita beritakan. Rasul Paulus katakan, dalam situasi yang baik maupun enggak baik. Artinya, suka enggak suka, sekecil apapun kesempatan itu, maka firman itu harus kita beritakan. Ya. Saya katakan tadi untuk memberitakan firman, memberitakan Injil itu diomongin susah ya susah, diomongin gampang sebetulnya gampang.
susah itu karena kita tidak pernah coba. Ya, susah itu kita tidak pernah coba. Ya. Kalau kita berani mencoba sekali, dua kali, kita akan bisa, oh ternyata ya enggak susah-susah amat gitu ya. Gitu Saudara. Ya. Jadi kalau soal menyampaikan Injil, memberitakan Kristus ini, saya ini salut dengan mama saya. Mama saya itu pengusaha itu ya, nunggu toko ya, toko. Tetapi kalau saya amati, mama ini setiap kali ada kesempatan, enggak peduli itu orangnya pakai kopiah, enggak peduli. Itu mesti bisa masuk, ya, masuk nginjil. Bahkan kalau saya berpendapat, mama saya ini agak ekstrim. Saya itu kadang sampai ngeri, wah lagi so urusan ini so polisi. Ya. Pernah itu ada seorang itu ya, enggak tahu, orang ini herannya begini Bu Saudara. Orang ini suka main ke toko. Ya. Kadang-kadang dia ini sebenarnya enggak pengen beli, tapi dia main ke toko. Biasanya agak jam malam gitulah, karena waktu kan santai, enggak banyak pembeli. Dan disitulah maka mama ini bisa memasukkan memberitakan Injil. Ya. Orang ini juga ngomong, aku jani rene cik, aku jani ndak pengen tuku. Tapi aku cuma pengen ngomong-ngomongan, lah aneh toh. Dan ini sering. Ada pada satu titik sampai orang ini loh, sampai marah. Sampai marah loh. Jadi mama ini memberitakan Injil, orang ini loh sampai marah. Sampai mama saya itu diapakan? Dikafir-kafirkan, bayangkan. Tapi mama ini enggak masalah, Pak. Saya kan setiap hari ke mama itu ya, cerita. Mama itu yang banyak cerita dengan saya sampai saya dengarkan. Wong iki tak omongi ya, tak ceritani karena dengan mama saya dibandingkan dengan kepercayaannya dia. Karena mama suka lihat apologet. Jadi ilmunya pelurunya banyak. Ya, banyak. Wah, orang ini sampai ya itu tadi dikafir-kafir nih. Tak lapor nih polisi. Ya mama yo biasa saja. Biasa saja. Wah, kemudian udah lama ndak ke toko, Saudara. Suatu saat yo datang lagi ke toko ini. Yo baik. Ya, baik. Mama ngomong, "Piye, Pak? Wis kok delok?" Dikasih linknya. Lho iki dudu aku lho sing ngomong. Iki kitabe sampean dhewe. Iki lho delok ning iki ngono. Dikira penistaan. Orang ini ngomong, "Ora enek kuwi" gitu. Enggak enek dia seperti itu gitu. Ya paling dilihat mungkin ya, kan penasaran di rumah. Loh kok tenan yo. Akhirnya balik ke toko. Ya itu ditanyai lagi, "Piye, Pak? Wis sampean delok PR-e?" Seperti itu. Ya, menyampaikan memberitakan Injil. Ya. Jadi di dalam setiap kesempatan yang ada, meskipun mama saya ini seorang pengusaha, tapi passionnya dia itu nyampaikan, memberitakan Injil. Setiap kali anggar ngomong apa, iso yang mlebune ke situ. Lah saya ini sebenarnya pengen belajar. Kok iso gitu loh ya, ngomong nih apa mlebune rono, ngomong apa mlebune rono nih gitu loh. Nah ini kan ilmu yang susah didapat ini. Saya pun masih belum bisa seperti itu ya. Kadang itu ada kesempatan mau ngomong, "Munggah mangku piye lah aku buka itu kok ngendi" gitu ya. Bingung kadang. Bingung. Seperti tadi pagi Bu Pista kan juga gitu. Bu Pista ini mulai punya hobi baru, jalan-jalan pagi ya toh. Kemudian tadi pagi beliau bilang bahwa dia kenalan dengan seorang ibu gitu ya. Kemudian ya basa-basi dulu lah. Basa-basi, "Ibu, sering jalan-jalan di sini." "Oh iya." Ini. Tapi mungkin sama dengan saya, masih bingung mau ngomongnya dari mana dulu gitu ya. Akhirnya Bu Pista, akhirnya sudah selesai sampai di situ saja, enggak berlanjut itu. Tapi Bu Pista sudah ngomong dengan Tuhan, pokoknya Ibu esok aku kasih kesempatan ketemu lagi, aku mau menginjil gitu ya. Memang untuk bisa
memberitakan Injil, saya katakan seperti saya katakan tadi, diomong nih susah-susah, diomong nih enggak. Lek diomong nih susah itu nyatanya kadang-kadang saya itu juga ngomong susah, ya. Piye ya, itu kok ngendi itu ya. Diomong nih gampang, mama saya gampang sekali ya. Itu. Jadi mungkin karena perlu untuk mencoba, ya. Jadi di dalam setiap kesempatan yang ada, kita mau untuk mencoba. Atau mungkin kalau kita perlu tutor mungkin atau mentor gitu ya. Ada mungkin Pak David ini bisa ini ya. Kita bisa belajar, mungkin ada Om bisa ya. Kadang-kadang perlu kita ini di mentor ya. Ikut aja terus lihat mendengarkan di samping jane apa toh? Caranya piye bukanya kan seperti itu ya. Ya. Mungkin dari situ kita akan bisa untuk menyampaikan atau memberitakan Injil ini kepada setiap orang. Nah, memberitakan firman sama dengan menjalankan misi kerajaan Allah. Jadi dengan kita memberitakan firman, itu sama saja kita menjalankan misi kerajaan Allah. Memberitakan firman atau memberitakan Injil, itu bisa dengan berbagai bentuk dan cara. Nah ini ya, bisa dengan berbagai bentuk dan cara. Kalau secara langsungnya ya penginjilan bisa. Bisa lewat PA, pendalaman Alkitab. Bisa lewat komsel atau peka seperti yang kita sudah lakukan. Kita bisa undang orang untuk hadir di situ. Itu juga salah satu cara untuk menyampaikan firman. Membagikan traktat, buku rohani. Ini Pak Haripur ini dulu pernah cerita membagikan CD gitu ya. Akhirnya ya sudah pernah disaksikan oleh beliau sendiri waktu itu. Ya memang agak rawan ini ya kalau traktat, kemudian CD itu. Tapi sekarang puji Tuhan kita tidak perlu bagikan CD apologet gitu ya, kesaksian-kesaksian. Karena ada YouTube, bagikan link saja. Ya, kasihkan link aja. Ya, menuntut siapa? Saya nggak bikin kontennya kok ya. Pak ini loh delok ndek kene lek pengen tahu ya kan. Dia akan belajar di rumah dengan HP-nya sendiri. Kalau enggak terima ya ben komplain ke yang bikin kontennya itu ya. Dengan bakti sosial kita bisa ya, memberitakan firman. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menyaksikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu secara tidak langsung kita juga memberitakan firman. Artinya di dalam kehidupan kita menjadi saksi itu memberitakan firman. Karena orang akan melihat, oh ini orang Kristen seperti ini ya. Dari sikap kita, dari apa yang bisa kita lakukan untuk orang, menolong orang. Tutur kata kita. Ya. Karena itu kehidupan seorang pemberita firman sudah seharusnya membawa pengaruh dan bukan dipengaruhi. Ya. Jadi harus bisa membawa pengaruh. Tentunya pengaruh yang positif. Seperti materi peka itu menjadi garam dan terang. Bisa berdampak untuk orang lain. Jangan terbalik. Sebagai pemberita firman, sebagai seorang hamba Tuhan malah kita yang dipengaruhi. Tetapi kita harus memberikan pengaruh kepada mereka. Ya. Memberikan pengaruh yang positif. Sehingga bisa membawa mereka untuk mengenal Kristus. Untuk mengenal Injil. Ya. Di dalam memberitakan firman, dikatakan pada ayat yang kedua, itu bisa berupa nasihat, bisa berupa teguran. Dan tentu saja ini harus didasari dengan kesabaran dan pengajaran yang benar. Ya. Pada ayat yang ketiga dan keempat, kan akan datang waktunya atau saatnya orang itu lebih suka mendengarkan ajaran-ajaran yang hanya memuaskan telinganya sendiri, Bapak Saudara. Ya. Sing menakne ati. Orang akan cari guru-guru yang bisa memuaskan hatinya, yang memuaskan telinganya. Karena itu tugas kita untuk memberitakan firman sebagai pemberita Injil yang benar. Ya. Makanya tugas pemberita Injil itu sangat diperlukan. Kalau kita tidak mau melakukan tugas ini, Bapak Saudara, ada satu hal yang
atau resiko yang saya pikir cukup berat. Karena kita akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Karena kita tidak mau memberitakan kebenaran, kita tidak mau memberitakan Injil. Ke generasi-generasi selanjutnya ini ada generasi yang egois, yang pokoknya sak penake dhewe. Semau-maunya. Karena tidak pernah mengenal kebenaran, tidak pernah mengenal Injil. Ya. Jadi ini adalah tugas penting dari gereja Tuhan. Dan berbicara gereja Tuhan ini baik sebagai organisasi maupun kita sebagai individu. Ini tugas yang penting bagi kita semua ya, untuk bisa merespon panggilan tersebut. Kembali kita fokus kepada tujuan kita sebagai pemberita firman. Ya. Paulus memberikan teladan hidup dengan fokus pada tujuan sebagai seorang pemberita Injil yang memiliki integritas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan ini teladan yang sangat nyata dari seorang rasul. Paulus, dia tidak lagi menghiraukan nyawanya. Yang penting dia dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang Tuhan tugaskan. Untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil. Nah, ini teladan buat kita semuanya. Untuk kita bisa menjadi seorang pemberita Injil yang memiliki integritas. Jadi yang pertama, agar kita bisa menjadi seorang pemberita Injil yang memiliki integritas, maka kita harus fokus pada tujuan, fokus pada tugas yang Tuhan berikan buat kita, yaitu memberitakan Injil. Yang kedua, yaitu menguasai diri dalam segala hal, pada ayat yang kelima. Rasul Paulus katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi yang kedua, kita dinasihatkan untuk kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan tugas sebagai seorang pemberita Injil yang memiliki integritas itu tadi. Kata kuasailah dirimu ini Bapak Ibu Saudara, itu di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan sebagai menahan atau menjaga diri untuk tetap sadar. Jadi menguasai diri itu artinya kita menahan, kita menjaga diri kita untuk supaya kita tetap sadar. Tetap sadar, tidak mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar. Ya. Kalau orang mabuk itu tidak sadar. Orang mabuk ini kalau dia melakukan suatu hal yang memalukan juga tidak sadar. Orang mabuk itu dihantam ono juga tidak sadar. Ya. Tidak kroso katanya seperti itu. Karena saya belum pernah mabuk. Kalau mabuk darat pernah saya ya. Sering kalau saya naik mobil tidak nyetir itu mesti mabuk. Tapi yang saya maksud di sini bukan mabuk yang naik mobil itu ya, mabuk-mabukan minuman. Jadi kuasai dirimu artinya kita menjaga diri kita itu tetap sadar. Supaya kita tetap sadar akan posisi kita, akan fungsi kita, bahwa kita itu sebagai hamba Tuhan. Dan kita punya tugas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Kuasai. Kalau tidak kita menguasai diri kita, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang pemberita firman yang baik. Seorang pemberita firman, seorang hamba Tuhan yang memiliki kualifikasi seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Karena kalau kita tidak menguasai diri di dalam segala hal, maka kita akan gampang menyerah pada keinginan daging, Mbak Ustaz. Karena keinginan daging itu mesti enak bagi daging. Dan mesti yang enak-enak ya keinginan daging. Kita pasti akan kalah kalau kita tidak menguasai diri. Dan itu godaannya. Kalau kita tidak menguasai diri, maka kita akan lebih mementingkan keinginan daripada kehendak Tuhan. Mementingkan keinginan kita, kenyamanan kita.
daripada apa yang Tuhan mau. Kita sulit untuk bisa melakukan yang baik. Kalau kita tidak nahan, ya kan natur kita itu kan manusia berdosa ini kan pengennya mesti yang enak-enak, yang mengenakkan kita. Dikatakan kalau orang memberi dan menerima itu kan mesti enak yang menerima. Tetapi kita dilatih untuk berbuat baik, lebih baik memberi. Dan ini harus kita latih. Dengan cara menguasai diri itu tadi. Ya. Kalau orang tidak mau menguasai diri, maka kita tidak akan mau untuk melatih diri hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kekudusan. Tidak bisa. Jadi kita harus berusaha untuk menguasai diri. Bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pemberita Injil yang punya integritas. Ya harus menguasai diri. Dengan apa? Hidup, melatih hidup kita, melatih diri kita untuk hidup di dalam taat. Taat firman Tuhan. Tuhan perintahkan apa? Kita kerjakan. Tuhan perintahkan kita untuk setia beribadah, kita setia beribadah. Setia berdoa, kita ya setia berdoa. Hidup di dalam kekudusan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu harus kita latih Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata memang untuk memiliki gaya hidup yang seperti ini, memang tidak gampang. Memang itu harus memaksa diri ya. Memaksa diri. Memaksa diri kita. Kalau kita tidak menguasai diri di dalam segala hal, maka kita akan mengabaikan didikan dan teguran firman Tuhan. Seberapa banyak firman yang kita dengar, teguran, didikan melalui firman Tuhan. Kalau kita tidak punya penguasaan diri, kita akan noreken, saudara ya. Halah, nanti gitu. Ya. Jadi hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan dalam satu kata yang Paulus katakan, yaitu sabarlah menderita. Jadi menguasai diri itu bisa kita simpulkan, kita fokuskan pada satu kata, sabarlah menderita. Menguasai diri adalah bentuk penderitaan secara daging. Penderitaan secara ego kita. Kalau ego kita, seperti saya katakan tadi, pengennya yang enak-enak, pengennya sakar pede. Tetapi kalau kita berusaha untuk belajar menguasai diri dalam segala hal, artinya kita harus sabar untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu penderitaan secara daging. Ya. Dengan cara sabar dalam kesesakan, dalam penderitaan, melatih diri untuk menanggung segala yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Sekaligus kita mau untuk melepaskan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lepaskan. Jadi menguasai diri dalam segala hal itu bisa kita simpulkan dalam kata-kata ini. Sangkal diri, pikul salib. Ya. Jadi menguasai diri dalam segala hal itu, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri artinya apa? Jika ada hal yang kita senangi, tetapi kalau Tuhan tidak senang, maka kita juga harus tinggalkan itu. Itu sangkal diri. Daging kita pengennya enak, tapi Tuhan tidak berkenan, ya. Maka juga kita harus mau tinggalkan hal itu. Kemudian pikul salib, jika ada hal yang Tuhan senangi, maka kita juga harus belajar melakukan apa yang Tuhan senangi itu. Meskipun hal itu terasa berat bagi kita, tetapi kita mau belajar untuk memikulnya sebagai salib Kristus yang Tuhan bebankan buat kita. Jadi sangkal diri, pikul salib. Puji Tuhan. Ya. Karena sangat banyak hal-hal duniawi ini Bapak Ibu Saudara yang akan berusaha untuk menggagalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemberita Injil. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi menguasai diri di dalam segala hal tidak saja penting untuk menjadi seorang pemberita Injil yang berintegritas, tetapi juga untuk menjaga agar hidup kita tetap memenuhi kualifikasi sebagai seorang hamba Tuhan.
Jadi dengan menjaga diri dalam segala hal itu, kita itu menjaga hidup kita supaya kita memenuhi kualifikasi atau standarnya Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita akan didiskualifikasi. Ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Tidak memenuhi syarat atau diskualifikasi. Ya, jadi sangat penting untuk menguasai diri. Ya, pada ayat yang ke-6, ya, dari ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, di situ Rasul Paulus membuktikan integritasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia mempersembahkan nyawanya, bahkan dia katakan telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dikatakan aku telah mencapai garis akhir dalam memelihara iman. Sehingga Rasul Paulus katakan aku akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita semua Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas. Pemain musik bisa maju ke depan. Karena itu mari kita tetap fokus pada panggilan pelayanan kita. Menguasai diri di dalam segala hal. Sabar menderita bagi Tuhan. Tetap bertahan untuk sangkal diri dan pikul salib. Agar kita dapat menjadi seorang hamba Tuhan yang berintegritas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena apa? Karena banyak jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan untuk diselamatkan. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita semua mau dan rela Tuhan pakai sebagai alat untuk pemberita Injil keselamatan. Amin buat firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman ini. Biarlah kita mau untuk menjadi seorang pemberita Injil yang Tuhan pakai untuk alat bagi kemuliaan namanya. Jadilah seorang pemberita Injil yang berintegritas. Tetap fokus pada panggilan kita, tugas kita untuk memberitakan firman. Belajar untuk menguasai diri, untuk sabar menderita di dalam segala hal. Dengan demikian maka hidup kita boleh layak dan berkenan di hadapan